Pemerintah Indonesia dikabarkan tengah mempertimbangkan rencana pembelian jet tempur multirole J-10C buatan Tiongkok dalam upaya memperkuat sistem pertahanan udara nasional. Langkah ini menandai babak baru dalam arah diplomasi pertahanan Indonesia yang selama ini cenderung mengandalkan kerja sama dengan mitra-mitra tradisional seperti Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara Eropa. Informasi ini mencuat setelah sejumlah sumber di lingkungan Kementerian Pertahanan mengonfirmasi bahwa penjajakan teknis telah dilakukan sejak awal tahun ini. Delegasi Indonesia bahkan dikabarkan telah mengunjungi pabrik Chengdu Aircraft Corporation, produsen utama J-10, untuk melakukan evaluasi performa, kemampuan avionik, dan opsi sistem persenjataan yang ditawarkan. Jet tempur J-10C sendiri merupakan varian terbaru dari keluarga J-6C yang telah digunakan Angkatan Udara Tiongkok selama lebih dari 1 dekade. Dengan kemampuan manuver tinggi, radar AESA generasi baru, serta kemampuan membawa rudal udara ke udara dan udara ke permukaan jarak jauh, J-10C dinilai sebagai alternatif modern dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan jet tempur barat seperti F-16 atau Rafale. Namun rencana pembelian ini bukan tanpa kontroversi. Beberapa pihak mempertanyakan kompatibilitas J-10 dengan sistem persenjataan dan radar yang saat ini digunakan oleh TNI AU, yang sebagian besar berbasis teknologi Barat dan Rusia. Kekhawatiran juga muncul terkait ketergantungan teknis terhadap Tiongkok dalam hal suku cadang, pemeliharaan, hingga pembaruan perangkat lunak di masa depan. Dari sisi geopolitik, pilihan terhadap J-10 juga berpotensi mengirimkan sinyal kuat kepada negara-negara besar, terutama Amerika Serikat dan sekutunya. Indonesia selama ini berusaha menjaga posisi non-blok dan tidak berpihak dalam rivalitas strategis antara Washington dan Beijing. Namun, akuisisi sistem pertahanan utama dari Tiongkok bisa saja ditafsirkan sebagai pergeseran orientasi, meski Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa keputusan pembelian murni berdasarkan kebutuhan teknis dan efisiensi biaya. Menanggapi isu ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam pernyataan singkat menyebut bahwa semua opsi terbuka selama memenuhi prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, dan kepentingan strategis nasional. Ia menambahkan bahwa modernisasi alutsista adalah prioritas utama dan harus dilakukan dengan perhitungan cermat, termasuk analisis risiko jangka panjang. Di sisi lain, para analis pertahanan menilai bahwa pertimbangan terhadap J-10 merupakan strategi negosiasi Indonesia dalam mendapatkan tawaran terbaik dari mitra-mitra lama. Dengan membuka opsi ke Tiongkok, Indonesia dapat meningkatkan daya tawar terhadap produsen Eropa maupun Amerika Serikat untuk memberikan harga dan transfer teknologi yang lebih kompetitif. Langkah ini juga mencerminkan tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam program modernisasi militer. Kebutuhan mengganti pesawat tempur tua seperti F-5 Tiger dan memodernisasi armada Sukhoi menghadapkan Indonesia pada pilihan sulit antara kemampuan tempur, anggaran negara, dan manuver diplomasi global. Saat ini, Indonesia tengah menjalankan sejumlah kontrak pertahanan yang cukup besar, termasuk pengadaan Rafale dari Prancis dan jet tempur Korea Selatan KF-21 Boramai yang masih dalam tahap pengembangan. Jika pembelian JPT terrealisasi, maka Indonesia akan menjadi negara pertama di ASEAN yang mengoperasikan jet tempur asal Tiongkok tersebut. Sebuah langkah yang tentu akan mengundang perhatian regional dan internasional. Apakah Indonesia akan benar-benar merealisasikan akuisisi ini? Ataukah ini hanya bagian dari diplomasi strategis? Jawabannya belum pasti. Namun yang jelas, keputusan ini akan menjadi penentu arah kekuatan udara Indonesia dalam dekade mendatang dan menjadi cermin dari keseimbangan Indonesia di tengah kompetisi militer global yang semakin dinamis.